Halo, kembali lagi bersama LPK Crescendo dalam seri pembelajaran Microsoft Office. Baiklah, pada pertemuan ke-19 ini kita akan membahas mengenai sistematika penggunaan left, mid, dan right, disertai juga dengan fungsi if. Ayo kita langsung ke Microsoft Excel ya. Oke, yang pertama kita akan lihat dulu ya fungsi left, mid, right. Ini sebenarnya untuk apa sih fungsi left, mid, dan right? Nah, ini sebenarnya fungsi ketika kita mau mencari atau menghitung beberapa huruf ya, beberapa huruf dalam satu kata. Ya, misalnya kita ingin menghitung hanya kata yang menghitung huruf yang di sebelah kiri, atau mau menghitung huruf dari sebelah kanan, atau bahkan mau menghitung huruf dari sebelah tengah. Bagaimana caranya ya? Sangat mudah sekali. Jadi ini ada yang sudah jadi, yang sudah buat, dan ini contoh ya untuk kita semua ya. Oke, yang pertama selalu harus gunakan sama dengan. Nah, misalnya kita mau cari yang left ya, misalnya dari komputer. Ini ada 3 kata. Kita gampang saja. Jadi kalau kita mau cari 3 kata dari sebelah kiri, kita hanya tinggal mengetikkan sama dengan left ya, buka kurung, kita pergi ke kata yang akan kita cari ya, yang akan kita cari jumlah kata di sebelah kirinya, kemudian kita titik koma. Tapi di komputer lain mungkin koma, tapi kalau di komputer mem ini titik koma ya, berapa, misalnya 4 ya, misalnya 4 ya. Kalau yang ini contoh 3 tapi mem ambil 4. Oke, kita tutup kurung, enter. Ya, jadi com. Kalau yang ini ya cuma 3 ya, di sini 3 hanya sampai com. Tapi kalau ini sampai com, sampai comp. Oke, nah sekarang sama dengan mid ya. Misalnya kita pergi ke sini ya. Kita sama dengan mid, buka kurung, kita pergi ke sini ya. Kemudian kita mau ambil misalnya dari 2 dan kemudian 1 ya. Oke, kita tutup kurung, enter. Nah, oh ya, jadi ini dari 2 ya, yang tengah yang dari 2 itu kemudian satunya ya. Oke, yang O ini di tengahnya. Oke, seperti itu. Nah, kalau untuk yang kanan ya, untuk yang kanan kita mau ambil dari kanan yang sebelah mana. Jadi misalnya kalau kita pakai yang ini, right dengan komputer ya, right ke kurung, seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah belajar left, mid, dan right ya, kita mencari sudut jumlah kata sebelah kiri, yang di tengah dan kanan. Kita sekarang belajar ya fungsi dasar if. Sebelumnya kita telah mempelajari if ya, mengenai jumlah barang ya yang tempo lalu. Nah, sekarang kita akan if yang lebih kompleks ya. Ini adalah jumlah nilai ya, jumlah nilai. Jadi kita lihat di sini kan if itu jika ya. Jadi kalau kita untuk melihat probability ya, kemungkinan, itu kita gunakan if ya. Jadi kalau lihat kita sini soalnya ya, kita perhatikan yang ini ya. Jadi kalau jika nilainya itu lebih besar 95 ya, maka dia A. Kemudian jika lebih besar 85 maka B, dan jika nilai lebih besar 75 maka C, jika nilai lebih besar 65 maka D, dan kalau kurang dari 65 maka dia E. Jadi gimana kalau kita membuatnya dalam fungsi if ya, yang lebih besarkan lagi. Jadi kalian bisa lihat ya di sini di formula bar ini ya. Oke, mem akan mulai mengetik ya. Jadi jika ya, jadi kita pakai ingat sama dengan if ya, buka kurung ya, nilai di sini ya lebih besar ya, sama dengan 95 ya, maka ini titik koma ya, maka nilainya itu akan A. Nah, perhatikan kalau untuk penulisan huruf ya, letters, huruf, kita harus pakai dalam kurung, dalam kutip ya. Jadi kita buka kutip A ya, A. Oke, harus titik tanda kutip 2 ya. Nah, kemudian kita batasan juga titik koma. Kita ambil lagi fungsi if. Jadi setiap fungsi if itu harus di antara titik koma juga ya. Jadi titik koma itu berperan sebagai adalah dan juga sebagai pembatas. Oke, jadi if ya, buka kurung, jadi nilainya lebih besar. Kita kembali lagi, harus ambil lagi nilai sini. Nilai ini lebih besar sama dengan 85 ya, maka dia itu jadi B. Oke.
titik koma lagi sebagai pembatas, kita buka lagi if baru jika nilai ini juga ya lebih besar 75. Oh, ini harus pakai sama dengan ya. Lebih besar sama dengan 75, maka C ya. Oke, jadi kemudian yang keempat itu untuk D, if buka kurung ya, nilai lebih besar sama dengan 65 ya, 65, maka D. Ya, kita nanti titik koma, tapi karena kan ini terakhir E ya, kita nggak perlu F lagi, kita langsung saja E. Nah, jadi kalau dikurang dari 65 itu berarti dia langsung E ya, seperti saya, kita nggak perlu F lagi kalau untuk yang terakhir ya. Nah, kita lihat ada 4 perintah if, berarti kita harus tutup kurung 4 kali karena ada 4 perintah if ya. Kita tutup kurung, oke, kita enter. Oke ya, ini ya 65D ya. Jadi kita langsung saja jika ada panah hitam ini tanda tambah hitam, kita langsung klik tahan, bawa ke sini. Oke, sesuai ya. Jadi kalau 95 itu A ya, 95 ke atas A, kemudian di atas 85 itu B ya, dan kemudian di atas 75 itu C ya, di atas 65 itu D, dan di bawah itu E ya. Seperti ini contoh ya. Oke, itulah pelajaran kita hari ini. Silakan mengerjakan tugas kalian ya di komputer masing-masing. Kita akan lanjut materi baru pada esok hari.